Halo Sobat Five Times. Apakah kalian sudah mendengar berita bahwa terjadi penistaan agama Islam di Swedia? Ya, di sana Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam kembali dibakar. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak terus videonya sampai akhir. Aksi pembakaran Al-Quran ini terjadi beberapa waktu lalu, tepat saat perayaan Hari Raya Idul Adha tanggal 28 Juni 2023 di masjid terbesar di pusat kota Stockholm. Ternyata hal ini bukan kali pertama, namun sudah merupakan kali ke-6 aksi ini terjadi di Swedia. Dan kali ini dilakukan oleh imigran asal Irak bernama Salwan Momika di depan Masjid Raya Södermalm. Salwan Momika mengakui bahwa dirinya sebagai seorang ateis, dan meski ia tinggal di daerah Järna di Stockholm, ia masih memiliki kewarganegaraan Irak. Ia mengatakan alasannya melakukan aksi pembakaran Al-Quran adalah untuk menjamin kebebasan berekspresi. Dan meski tindakannya sudah membuat gaduh umat muslim di dunia, namun bisa-bisanya ia bersumpah akan melakukan aksi pembakaran Al-Quran lagi dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa dalam 10 hari saya akan membakar bendera Irak dan Al-Quran di depan kedutaan Irak di Stockholm. Hal ini ternyata merupakan aksi unjuk rasa di mana Al-Quran dirobek, digunakan untuk menyeka sepatu pria tersebut, serta dibakar. Ratusan orang menyaksikan penistaan kitab suci umat Islam tersebut, dan beberapa orang yang hadir memprotes aksi tersebut dengan meneriakan takbir. Sebenarnya pihak masjid di sana sudah menyarankan polisi untuk setidaknya mengalihkan demonstrasi ke lokasi lain yang dimungkinkan oleh hukum, bukan di depan masjid yang memang setiap tahunnya didatangi 10.000 umat Islam untuk merayakan Idul Adha. Namun, polisi memilih untuk tidak melakukannya. Tentunya ini membuat perwakilan masjid di Stockholm kecewa dengan keputusan polisi yang memberikan izin untuk melakukan protes pembakaran Al-Quran pada Hari Raya Idul Adha. Dikutip dari Sputnik Indonesia, atas kejadian memilukan ini, sejumlah negara langsung mengecam keras aksi provokasi ini, termasuk Indonesia, Rusia, Turki, dan Vatikan. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa tindakan ini sangat mencederai perasaan umat muslim dan tidak bisa dibiarkan. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengutuk tindakan tersebut dengan menyebut tidak menghormati kitab suci adalah kejahatan di Rusia. Ia menegaskan bahwa Rusia sangat menghormati Al-Quran dan perasaan umat muslim. Turki pun mengecam keras tindakan tersebut dan menyatakan tidak akan terhasut oleh provokasi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, "Kami akan mengajari orang-orang barat yang arogan bahwa menghina Islam bukanlah kebebasan berekspresi." Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, juga menyebut aksi pembakaran Al-Quran itu menjijikan karena merupakan bentuk penistaan kitab suci. Ia sangat murka terhadap orang yang melakukan aksi keji itu. Tidak hanya beberapa negara itu saja yang mengecam aksi pembakaran Al-Quran. Hal ini juga disorot oleh berbagai pihak lain, di antaranya Organisasi Konferensi Islam yang mendesak pemerintah Swedia untuk mengambil langkah tegas atas kejadian tersebut. Pasalnya, polisi Swedia setempat sebelumnya menolak permintaan serupa, tetapi pengadilan kemudian memutuskan mereka harus diizinkan atas dasar kebebasan berekspresi. Kejadian ini sangat parah sekali,
Namun bisa-bisanya pihak Swedia mengizinkan karena alasan kebebasan berekspresi. Setelah kejadian ini, apakah umat Muslim tinggal diam saat ada yang menghina agama Islam? Tentunya tidak. Umat Muslim memiliki cara yang berkelas dan terpuji. Setelah kejadian pembakaran Al-Quran oleh Salwan Momika, umat Muslim di Swedia beramai-ramai turun ke kota Stockholm, berkumpul dan mengangkat Al-Quran mereka tinggi-tinggi. Hal ini memperlihatkan kesolidaritasan Muslim di sana yang sangat amat mencintai Al-Quran dengan membacakan takbir dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menunjukkan cara yang berkelas dalam merespon perlakuan pembenci Islam, seperti Salwan Momika. Islam sebagai agama yang cinta damai, di mana saat melakukan hal ini pun mereka tidak berupaya merusak atribut atau keyakinan agama lain, khususnya yang dianut oleh Salwan Momika. Selain itu, setelahnya ada seorang Muslim asal Suriah yang rupanya ingin balas dendam. Dia bernama Ahmad Allos. Dia diizinkan untuk membakar Alkitab Yahudi di depan gedung kedutaan besar Israel yang ada di Stockholm. Jadi rupanya di sana membakar kitab suci itu adalah bentuk dari kebebasan berekspresi. Dia melakukan ini sebagai bentuk protes karena Al-Quran sebelumnya dibakar. Ia mengumpulkan wartawan dan orang-orang yang ada di sana. Dan setelah banyak orang yang berkumpul dan menunggu sambil memegang Alkitab, ia telah mengeluarkan korek api. Namun, tidak ada satu hal pun yang ia bakar. Ia berkata, "Saya seorang Muslim, dan saya tidak mungkin membakar kitab suci orang lain. Al-Quran yang kalian bakar itu melarang kami untuk menghina agama orang lain, karena Al-Quran ini melarang kita untuk menghina agama orang lain." Sungguh miris sekali perlakuan dari pembenci umat Islam yang sampai melakukan aksi yang senonoh dan tidak beradab. Namun di balik itu, umat Islam menunjukkan betapa indahnya agama Islam, seperti yang dilakukan Ahmad Allos dan umat Islam di Swedia sana yang mengajarkan kita bahwa walaupun kita sakit hati, kitab suci umat Islam dibakar, tetapi jangan pernah seperti mereka. Baik, mungkin cukup sekian dari 5 Times. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. 5 Times pamit, jangan lupa 5 waktu. See you!